jadi sekarang kita akan mewawancarai Pak Aris bersama ibu bidannya dari mereka mulai merintis dari nol sampai dengan sekarang. Seperti apakah ceritanya, seperti apakah kisahnya. Tonton terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang nonton videonya sampai selesai, saya doakan panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, jadi sekarang kita langsung saja menuju ke Pak Aris dan ibu bidannya untuk kita berbincang-bincang di gazebo, teman-teman, biar lebih enak, lebih nyantai. Oke teman-teman, ini kita sekarang sudah bersama pemilik rumah mewah yang berada di area perbukitan ya Bu ya, ya Pak. Soalnya seperti belakang itu area pegunungan, kan Gunung Ciremai. Ini ibu ini pekerjaannya sebagai bidan ya Bu ya. Kalau tugasnya di mana Bu? Puskesmas Cikijing. Di Puskesmas Cikijing. Iya. Ibu bidan Nokrika gitu. Ya. Kalau Bapak tuh Pak Aris? Aris Rifanudin. Ya. Tugasnya di Kecamatan Cingambul. Di KUA Cingambul. Di KUA. Sebagai penyuluh agama. Jadi ini dua-duanya kerja di birokrasi itu atau apa tuh ya Pak? Birokrasi atau apa sih kayak gitu deh? Pemerintahan mungkin. Pemerintahan ya. Pemerintahan. Kalau birokrasi mah berarti gimana? Contohnya itu harus struktural ya. Oh gitu. Nah Pak, kalau Ibu dulu deh. Ibu kerja atau menjadi seorang bidan. Bidan. Dari 2009. Pas lulus kuliah itu 2009. Lulus kuliah 2008. Iya. Pas ikut pengangkatan bidan dari 2009. 2009. Tugas pertama di Banjaran gitu. Terus ada perpindahan karena harus pengalihan ke Ponet, jadi pindah ke Malawisma. 3 tahun di sana, ikut suami pindah lagi ke sini. Berarti waktu tugas di Banjaran dan di Malawisma dari Wangkelang ini pepet terus pulang pergi Bu? Enggak, kan bidan desa. Oh bidan desa. Jadi, awalnya bidan desa, jadi menetap di sana. Banjaran ya, di Desa Sindangpala. Di Desa Sindangpala. Kalau di Malawisma di desa? Kalau di Malawisma di Ponet, tapi kan asli di sana, jadi tinggal di rumah di sana. Juga. Tinggal rumah yang di Malawisma. Oh, kebetulan Ibu tuh orang Malawisma. Iya, Desa Ciranca. Nah, Bu, Desa Ciranca. Kalau itu Bu, maaf ya kalau misalkan guru kan harus ngabdi dulu sebelum diangkat ASN tuh. Kalau bidan itu sama? Enggak, kan dari 2009 ada PTT. Kalau bidan ada PTT, itu ada yang dari PTT pusat, ada yang dari provinsi. Kebetulan saya ngambilnya dari PTT provinsi. Jadi untuk ukuran gajinya berapa Bu? Sesuai? Beda-beda karena dari 2009 dari mulai 1 juta naik lagi. Sekarang alhamdulillah lah bisa buat jajan anak-anak. Bisa bangun rumah juga ya? Iya, alhamdulillah. Nah itu berarti dari nol berarti ya dari kuliah. Itu kalau ketemu sama Bapak nikah sama si Bapak itu habis udah jadi bidan atau masih kuliah Bu? Pas lagi kuliah. Pas lagi kuliah. Iya. Jadi ceritanya gini. Gimana tuh Pak? Kita itu sama-sama kuliah di Bandung. Kebetulan saya kuliah di UIN Bandung. Di Cibiru, istri kuliah di Setikes Dharma Husada. Gitu. Jadi ketemunya itu di mobil waktu mau berangkat ke Bandung di bis Bijaksana tuh. Masih musim bis Bijaksana. Gitu, di Talaga naik gitu kan. Awalnya gitu. Ya, kenalan-kenalan tapi ternyata pas udah kenalan dia itu adik kelas saya waktu di Mantalaga. Gitulah. Gitu. Cuman waktu di Mantalaga mah nggak kenal sama sekali, kecuali dia sih kenal sama saya gitu karena saya mantan ketua OSIS. Mantap. gitu. Jadi saya beres kuliah 2007, istri beres kuliah 2008. Nah, di bulan Desember, tanggal 7 Desember tuh 2008 kita nikah. Gitu ya. Berarti pas Ibu tugas ke sana Bapak ngikut? Ngikut. Kebetulan anak yang pertama baru usia 1 bulan. Gitu. Baru 1 bulan waktu itu. Ya, pas di Banjaran itu. Kalau Bapak udah tugas di Cingambul atau belum? Di Cingambul dari 2008. 2008. Belum nikah. Jadi Bapak ngikut istri terus gitu ya Pak ya? Iya. Juga kerja juga. Iya. Nah Pak, ini tipsnya nih, tipsnya supaya bisa bikin rumah mewah seperti ini kayak gimana sih Pak? Sebenarnya ginilah, pada dasarnya barangkali satu memang niat ya, yang kedua emang bertahap
Terus terang aja barangkali pinjemlah dari sana dari sini termasuk dari bank, dan sampai saat ini pun sebenarnya belum lunas gitu. Gitu. Tapi pada intinya begini, barangkali dari segala sesuatu yang serba terbatas, segala sesuatu tergantung mimpi. Ketika kita mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan dalam kondisi keterbatasan, tetapi kita punya keyakinan bahwa ketika Allah sudah kun fayakun, segala sesuatu pun pasti jadi, gitulah. Itu kan? Ya, segala sesuatu pun pasti jadi. Tapi barangkali tergantung bagaimana kita merencanakannya, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Itu makanya ketika saya bikin rumah pun ya pada dasarnya bertahap, tidak langsung jadi seperti ini, gitu kan. Bertahap dengan uang seadanya, pinjam lagi, gitu kan, dibangun lagi, gitu kan. Istilahnya nyicil lah, gitu. Sehingga prosesnya cukup lumayan lama ya Pak. Hingga prosesnya cukup lumayan lama dari 2016 sampai 2022 awal. Selesai di rumah. Baru selesai. Berarti 5 tahunan Pak ya? Ya, sekitar 5 tahunan gitu. Itu waktu dulu waktu masih rangkai ditempatin nggak Pak? Enggak, itu kan langsung beres, tapi belum sampai ada pagar dan lain sebagainya, gitu kan. Bangunan pokoknya langsung beres gitu. Rumah langsung beres. Ya, bangunan pokok langsung beres, langsung diisi gitu. Sambil diisi ya kita bertahap lah nyicil gitu kan. Gitu. Jadi Ngebenteng, pagar gitu. Jadi pada intinya seperti yang tadi kata Bapak bilang, kun fayakun, kalau Tuhan mau ya, Pak ya. Iya. Jadi maka jadi. Iya. Kan kitanya yang mempunyai keinginannya ya kerja keras. Iya, mempunyai rencana Kalau gitu. punya rencana jangan menghayal pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil, pengen punya motor, tapi kerjaan hanya tidur terus. Iya. Iya. Kalau Bapak sama Ibu punya kerja sampingan nggak? Misalkan punya usaha atau gimana gitu? Iya, kalau pada dasarnya ginilah istilah saya sama teman-teman, karena kebetulan saya aktif di organisasi ya. Ada istilah bahasa gini, PNS barangkali. Awal-awalnya pencari nafkah serabutan lah gitu. Makanya kenapa di belakang gazebo yang besar itu saya bikin slogan seperti itu. Ngopi bersama, kita bercerita tentang masa depan. Artinya dengan siapapun kita ketemu, dengan siapapun kita ngobrol, gitu kan, meskipun sambil nyantai, tapi tidak ada sebuah obrolan yang sia-sia begitu saja, gitu kan. Tetap kan gitu, ada sesuatu hal yang direncanakan, ada sesuatu hal yang diprogramkan untuk masa depan. Karena kehidupan orang tidak tahu, hari ini kita berada di bawah, mungkin esok lain lagi kan gitu. Pun demikian, hari ini orang berada di atas baik ekonomi ataupun jabatannya, tapi siapa tahu esok atau lusa makan balas baliknya. Siapa tahu seperti itu. Artinya bahwa kehidupan itu harus selalu direncanakan. Ketika rencana A gagal, barangkali ada rencana yang B. Karena kita sebagai manusia biasa hanya berusaha, berencana dan berdoa. Berusaha semaksimal mungkin, dan pada akhirnya barangkali Allah yang menentukan segala sesuatunya. Makanya konsep saya tidak pernah hidup bersaing dengan orang lain, tidak pernah sama sekali. Tapi saya selalu bersaing dengan hidup saya sendiri. Hari kemarin, gitu kan, hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin. Nah, hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin, dan hari esok pun harus lebih bagus dari hari ini. Makanya saya tidak pernah lah stres berpikir tentang hari esok, stres berpikir tentang masa depan, tidak pernah. Menjalani aja, easy going, gitu kan. Apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita doakan, mudah-mudahan menjadi sebuah kenyataan. Itu karena biasanya kalau kita sudah punya niatan ingin bersaing dengan orang lain, ya menjalani kehidupan itu kan jadi panik. Itu makanya saya jalani ada seadanya. Mau apa kata orang, mau penilaian seperti apa, ya biarkan. Karena kita yang punya keinginan, kita yang punya rencana kan gitu. Gitu kan. Yang penting kita berusaha halal kan gitu kan. Apa yang diinginkan sesuai dengan kemampuan gitu kan, tercapai. Barangkali itu kan gitu.
seperti udah itulah. maunya bisa terlaksana ya. Nah, itu seperti itu. Terus terang saja lah gitu kan. Setiap orang pasti punya cerita gitu kan, punya perjalanan pahit. Bahkan barangkali jauh lebih pahit perjalanan kami berdua kan gitu. Dari awal sampai seperti inilah gitu kan. Jauh lebih pahit daripada yang orang-orang duga gitu kan. Tapi hanya satu keyakinan saya katakan tadi kan gitu. Ketika Allah sudah mengizinkan segala sesuatu pasti jadilah. Apapun yang direncanakan gitu kan. Punya rencana diwujudkan rencana. Nah, itu sesuai kemampuan secara bertahap barangkali seperti itu kan gitu. Jadi ini teman-teman menginspirasi nih, bagus banget nih tadi kata-kata Pak Aris. Jadi kita ngobrol di belakang itu ngopi sambil membicarakan masa depan. Iya. Jadi nggak ngobrol kebanyakannya ngalir ngidul, obrolan yang bermanfaat ya Pak ya. Iya. Misalkan lagi nongkrong sama teman-teman jangan pamer harta atau gimana. Iya. Ngobrolkan masa depan yuk, bangkit, ajak teman-teman kita supaya bisa sukses. Iya. Ya Pak ya. Gitu kan. Dan kuncinya seperti tadi, kun fayakun, kalau Allah udah berkehendak pasti bakal jadi ya Pak ya. Iya. Asal kitanya punya bersungguh-sungguh untuk mewujudkan Bersungguh-sungguh dan hiraukan apa kata orang. Karena yang membeli milik dan membeli rezeki kita itu Allah. Kan gitu. Profesi apapun itu hanya sebuah jalan. Kan gitu. Tapi yang mendatangkan rezeki itu kan Allah kan gitu. Seringkali orang mengukur dari profesi kan gitu. Profesi pengusaha tidak jaminan sukses. Kan gitu. Profesi seorang pejabat pun tidak jaminan sukses kalau ukurannya hanya sebatas ekonomi kan gitu. Tapi ketika Allah sudah mengizinkan, apapun pasti jadi. Apa yang kita inginkan pasti terwujud kan gitu. Cuma kan hanya rentang waktu yang menentukan kan gitu. Barangkali keterwujudan itu kan gitu. Orang Sunda mah tongku meok memeh dipacok. Tongku meok memeh dipacok teta kan gitu. Iya. Bisa menjadi sukses. Iya. Menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Jadi jangan ada yang nyaci, ada yang maki, nggak bakal bisa, nggak bakal sukses. Iya. Mundur. Iya. Jadi intinya mah ketika orang lain berbicara negatif tentang kita, kita tetap berpikir positif. Kita tetap melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam kehidupan. Perbincangan kita tadi bersama Pak Aris dan Ibu bidannya. Jadi banyak sekali apa yang kita harus pelajari, apa yang harus kita petik di perbincangan kita kali ini tadi bersama Pak Aris bersama juga Ibu bidannya. Jadi mereka berdua ya dimulai dari nol teman-teman, bisa sampai mempunyai rumah seperti ini. Ya mungkin tadi dikatakan kurang lebih 5 tahun bisa sampai mendirikan rumah semewah ini yang diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Ciremai dan Gunung Cibunut teman-teman. Jadi banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pelajaran yang dapat bisa kita ambil teman-teman. Oke, sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.